قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala taufik yang Allah berikan jamaah kaum muslimin, kesehatan, kesempatan, kelapangan, keselamatan yang Allah berikan, sehingga kita di pagi hari Jumat yang penuh keberkahan ini masih bisa mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah akan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Quran surat Al-Isra ayat 71. Pada hari di mana kata Allah semua umat itu akan dipanggil dengan imam-imam mereka. Akan datang hari setiap umat itu akan dipanggil bersama imam mereka. Para ulama mengatakan wa hadza syarafun li ahli hadis. Ini sebuah kabar gembira bagi mereka para ahli hadis dan yang mempelajari hadis. Karena para ahli hadis itu tidak punya imam melainkan seorang imam saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat banyak umat yang punya banyak imam, tapi ahli hadis itu hanya punya satu imam. Yang orang di luar letak imamnya imam macam-macam. Tapi yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, ini kabar gembira dalam Quran surat Al-Isra bagi mereka yang belajar hadis baginda Rasul, menjadikan baginda Rasul sebagai qudwah dan imamnya. Karena ketika dipanggil di hari kiamat kelak, setiap umat dipanggil dengan imam mereka,
imam kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung pembahasan yang lalu kita sudah menyempurnakan bab dari kitab haji yang sedang kita bicarakan dari kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Bulughul Maram. Di pembahasan haji yang sudah kita kaji jamaah kaum muslimin, kita berbicara tentang fadilah haji dan umrah. Walaysa lil hajjil mabrur jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada pahala untuk haji mabrur itu, kata baginda Rasul, melainkan syurga. Tunfiyani al-faqr wal-thunub. Tabi'ul hajj wal-umrah. Ikuti haji dengan umrah. Karena dua hal itu, kata baginda Rasul, menafikan kefakiran dan menafikan dosa. Kama tunfil kirun nar. Bagaimana api itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran besi, seperti itu dosa dihilangkan oleh haji dan umrah. Fadilah yang luar biasa jamaah kaum muslimin. Belum lagi hajjatul Islam itu satu kewajiban dan satu rukun dari rukun Islam bagi yang mampu. Pahalanya besar. Belum lagi kita tawaf nanti. Itu pahala haji secara kelompok. Belum lagi setiap gerakan kaki tawaf kita. Kita letakkan kakinya khutwatin khutwah. Langkah kita angkat, langkah kita letakkan, itu ada dosa yang diampuni, ada derajat yang ditinggikan, ada pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Belum lagi salat di masjidnya, Masjidil Haram, 100.000 kali salat di masjid lain. Ada jamaah kita yang hitung, Ustaz, 20 sekian tahun, 3 tersemayang, 22 tahun tersemayang masjid lain. 10.000 salat, 22 tahun. Sehari 5 kali anda salat, belum sunnahnya, belum berbagai macam salat jenazahnya, pahala salat jenazahnya, pahala salat sunnahnya, pahala salat fardunya. Seperti 20 sekian tahun salat. Ini pahala-pahala jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa dikumpulkan oleh mereka yang berhaji. Di penghujung pembahasan kita juga sudah mengupas tuntas tentang syarat-syarat untuk meniabahkan haji, membadal haji. Jadi ada beberapa syarat yang sudah kita pelajari dan itu berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan terakhir yang di situ menegaskan kewajiban haji hajjatul Islam itu cuma satu kali. Ditanyakan baginda Rasul, ya Rasulullah, afi kulli amin, apa haji itu tiap tahun? Rasul diam. Ya Rasulullah, afi kulli amin, apa tiap tahun? Rasul diam. Kali ketiga Rasul mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat lama ataqtum." Kalau aku bilang iya, jadi wajib. Kalian tidak mampu. Baik temayang ya hanagala. Jangan tanyakan yang tidak diperlukan. Dekedi Rasul mengatakan, "Na'am, wajib haji tiap tahun." Kamu karat ya. Tapi Rasul diamkan. Wa ma sakata anhu fahuwa rahmatul lakum. Apa yang Rasul diamkan itu rahmat untuk kalian. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di bab selanjutnya dan ini sudah memasuki rentetan ibadah haji ataupun umrah. Kita mulai
dari rukun pertama daripada haji. Dan sebelum berbicara tentang rukun ihram, tentunya ada poin penting yang dijadikan bab oleh Imam Ibnu Hajar di sini, babul mawaqit miqat. Ini keharusan dan kewajiban menjaga berihram dari miqat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Miqat itu ataupun dipluralkan, dijamakkan dalam bentuk mawaqit. Miqat itu batasan waktu atau batasan tempat. Jadi ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Rasul dan ada waktu-waktu yang dikhususkan. Dari pemahaman ini kita bisa memahami haji itu terikat dengan waktu dan tempat. Baik sampai nak haji di Labuhan Haji. Yang penting nak haji ujung haji kita. Haji terikat waktu dia. Terikat tempat. Ada miqat-miqat yang Allah ikat kita dengannya. Nanti ada tempat-tempat masyair haji yang Allah ikat kita dengannya. Dibatasi. Arafah itu terbatas, Musdalifah terbatas, Mina terbatas. Artinya jamaah kaum muslimin, ini secara tidak langsung kalau kita ingin menggali hikmahnya, agama kita itu agama yang disiplin. Yang tanya bukan Islamnya. Yang jak kerja telat 15 minit setengah jam, yang tanya ya. Itu bukan tuntutan Islamnya. Bukan ajaran Islam. Islam itu disiplin. Anda tidak bisa mendapatkan satu ibadah pun dari Islam ini kecuali terikat waktu. Apalagi rukun Islam. Kalau ingin memanajemen waktu dengan manajemen terbaik, jadikan manajemen waktu Anda itu mengikuti manajemen rukun Islamnya. Sehari-hari kita hidupnya seperti apa? Jadikan patokannya salat. Lih semayang, sebelum salat apa kita lakukan, setelah salat apa kita lakukan. Jangan dibuat jadwal rutin pribadi itu jam. Sehingga nanti salat dinomor duakan. Tapi dijadikan disiplin waktu kita itu, manajemen waktu harian kita dengan salat. Sebelum salat subuh apa kita lakukan? Setelah salat subuh apa kita lakukan? Sampai zuhur nanti, sebelum zuhur apa kita lakukan? Setelah zuhur apa kita lakukan? Karena waktunya itu sudah ditentukan, miqatan. Begitu juga dengan pembahasan haji. Dibatasi waktu. Haji itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Para ulama berselisih tentang Dzulhijjah. Ada yang memasukkan semua Dzulhijjah, tapi mayoritas jumhur para ulama dan 10 dari bulan Dzulhijjah. Artinya itu sudah selesai ibadah haji. Melakukan setelah itu bukan haji. Sebelum itu bukan haji. 1 tahun cuma satu kali. Supaya Masjid Haram itu makmur, Ka'bah itu dalam kondisi terus makmur, maka disyariatkan umrah. Jadi makmur selalu sepanjang tahun itu. Dan itu yatabaha Rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita di sisi para malaikatnya, karena di atas Ka'bah itu ada yang namanya Baitul Ma'mur, yang tiap hari masuk 70.000 para malaikat tidak keluar lagi. Anda bayangkan jumlahnya, 70.000 tidak keluar lagi tiap hari seperti itu. Ketika jumlah kita banyak di sana, Allah itu akan mengomentari para malaikat. Itu yang kalian larang dulu, tidak boleh aku ciptakan. Coba lihat,
Mereka tidak kalah dengan kalian di sini. Itu yatabaha Rabbuna. Jadi ketika kosong seperti pandemi kemarin, itu sangat menyedihkan. Mengomentari para malaikat atas ibadah yang dilakukan oleh anak Adam. Ini dibatasi jamaah kaum muslimin. Ada batasnya. Ini namanya disiplin. Disiplin temporal, disiplin waktu, disiplin spasial, disiplin tempat. Dan ini ruh yang hilang dari kita dan dari tarbiyah kita terhadap anak. Ini sangat menyedihkan. Nanti buka Quran surat An-Nur ayat 58. Panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma 3 marrat. Wahai orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian, anak-anak kalian yang belum balik itu minta izin kalau masuk ke kamar kalian di 3 waktu. Dari semenjak dini anak itu sudah diajarkan kedisiplinan. Budak walladzina lam yablughul hulum, anak yang belum balik. Ya, kita salah kaprah. Anak sudah balik tidur sama ayah dan mamanya. Yang tengok Anak belum balik mau masuk kamar orang tuanya, minta izin dulu. Tidak boleh masuk di 3 waktu kecuali minta izin. Ini disiplin. Disiplin tempat. Disiplin waktu. Nah, disiplin tempat, disiplin waktu. Ini mohon maaf, anak kita di grup dia kata urung syirin. Itu yang terjadi. Tidak disiplin. Kita berkilah Allah masih kecil, padahal dari kecil kedisiplinan itu dididik. Dari kecil kita didik. Min qabli salatil fajar, sebelum subuh ini enggak boleh masuk. Wa hina tad'una siyabakum min adh-dhahira, nanti siang, istirahat siang, tidak boleh masuk. Nanti setelah salat Isya, tidak boleh masuk. Harus ada peraturan di rumah itu. Ini waktu tidak boleh masuk. Kalau mau masuk minta izin dulu. Liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Minta izin dulu. Kewajiban minta izin. Itu yang belum balik. Jangan kita pahami kalau sudah balik sudah boleh. Kalau belum balik saja tidak boleh, apalagi sudah balik. Salah kaprah kita sebagai orang tua. Ini tidak kita didik. Akhirnya umat yang paling indisipliner itu, yang paling tidak disiplin itu umat Islam. Paling umat Islam, paling malas umat Islam, tidak disiplin umat Islam. Tidak jarang orang mengeluh di perusahaan-perusahaan besar. Mending kita ambil saja non-Muslim, disiplin. Muslim enggak disiplin. Padahal ajaran kita ini ajaran yang sangat penuh dengan pengajaran kedisiplinan. Disiplin waktu, disiplin tempat, tidak boleh lewat. Miqat tidak boleh lewat. Udah lewat baru ihram, wajib dam, bayar dam. 1 kambing. Tidak boleh lewat. Dibatasi. Wukuf bukan di Arafah, tidak sah haji. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Bertolak dari Arafah belum terbenam matahari. Dalam pandangan yang rajih tidak sah hajinya. Anda tidak disiplin. Tidak sah haji. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyembelih dam bukan di hari ke-10-nya atau menyembelih al-hajju 1 Dzulhijjah sudah kita sembelih, tidak sah. Anda tidak disiplin. Nah, ini bahaya. Begitu pentingnya kita berilmu tentang haji dan umrah ini sebelum kita berhaji ataupun umrah.
Bukan faktor kemampuan jamaah kaum muslimin, banyak yang mampu, tapi faktor azimah dan keinginan. Yang punya keinginan kuat Allah mampukan. Yang sudah mampu pun belum tentu melakukan kalau azimah dan keinginan untuk melakukan ini tidak ada. Ini miqat jamaah kaum muslimin, miqat untuk ihram. Mawaqitul hajj, miqat untuk haji, dan ini juga berlaku sama dengan umrah. Ya, karena nanti di faktor pengamalannya juga sama, kecuali tambahan-tambahan yang ada di haji dan tidak ada di umrah. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari habru hadhil ummah, tinta umat ini, lautan ilmu umat ini, Imam Ibnu Abbas yang kemarin yang berangkat dengan kita umrah, kita Allah sempatkan untuk ziarah ke makam beliau di Taif ataupun di kota Taif, makam Imam Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah. Allah menjadikan miqat penduduk Madinah itu Dzul Hulaifah ataupun Dzul Hulaifah. Ini miqat penduduk Madinah, masih di dalam kota Madinah, cuma 13 kilo saja dari Masjid Nabawi. Dan ini miqat paling jauh dibandingkan semua miqat-miqat yang ditentukan oleh baginda Rasul. Miqat paling jauh itu Dzul Hulaifah. Kita sudah berihram dari semenjak di Madinah, ya, sampai di Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah itu cuma 13 km saja. Apalagi yang ingin berkendara dari Madinah ke Mekah dengan menggunakan kereta cepat, yaitu sudah siap-siap mulai semenjak di dalam hotel. Jangan sampai lewat nanti. Hanaidang kena. Tapi bagi kita yang berkendaraan ataupun menggunakan bus, itu kita afdalnya mempersiapkan diri di Masjid Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu dalam sejarahnya satu jenis tanaman, satu pohon yang ada di tempat itu, yang Rasul salat di tempat itu. Akhirnya sekarang sudah dijadikan masjid besar miqat, lebih dikenal dengan Abyar Ali. Itu cerita tradisional masyarakat Madinah. Di situ Ali, di sumur itu Ali pernah memukul syaitan. Hana betul ya, pegah lagi. Ali pernah memukul syaitan. Maka masyarakat sekarang lebih mengenal Abyar Ali. Seharusnya kita para da'i itu nama Abyar Ali itu kita hilangkan, supaya orang tidak tahu. Karena itu berlandaskan cerita palsu. Dzul Hulaifah, nama yang dinamakan oleh Nabi. Sebelum Hajjatul Wada, Rasul berkhutbah, tiba-tiba ada seorang anak muda mengangkat tangan berdiri. Ya Rasulullah, min aina nuhil? Kita nanti ihramnya dari mana? Rasul mengatakan, karena mereka penduduk Madinah, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Itu di pohon Dzul Hulaifah, ya, di situ titik kita berihram. Ini untuk penduduk Madinah. Waliman ata alaihinna, ataupun orang yang datang ke tanah suci melalui Madinah. Min ghairi ahlihinna, walaupun dia bukan dari penduduk Madinah. Yang penting lewat dari sini Madinah kita. Berangkat dari sini kita ke Madinah. Berarti miqat kita itu Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini miqat paling jauh. Tentunya penentuan miqat ini, jamaah kaum muslimin, ini secara tidak langsung suatu keharusan. Haji itu mengagungkan Allah. Yang jadi pertanyaannya,
mulai kapan kita agungkan Allah itu? Haji itu menggunakan ihram. Jadi pertanyaan, semenjak kapan kita gunakan ihram? Jadi harus terikat dengan miqat. Ini satu keharusan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahli Syami al-Juhfah. Dan untuk penduduk Syam. Ini penduduk Syam, penduduk bagian utara Jazirah Arab. Syam itu nama untuk daerah lama dari Jazirah Arab. Kalau sekarang meliputi Yordania, meliputi Lebanon, Suria, Palestina, ya, itu negeri Syam. Kalau keberkahan yang disebutkan untuk Syam, maka keberkahan itu meliputi negara-negara yang kita sebutkan. Kita sering ingatnya cuma Palestina. Tapi kalau secara umum ada keberkahan untuk negeri Syam, itu masuk negara-negara yang kita sebutkan. Tapi secara khususnya Palestina itu punya kedudukan lebih khusus lagi sebagai tanah suci ketiga. Wali ahli Syam al-Juhfah. Sedangkan miqat penduduk Syam itu Juhfah. Juhfah ini kalau kita lihat dekat dengan Abyar Ali Dzul Hulaifah. Jadi penduduk Syam itu bisa jadi nanti jalur masuknya itu lewat Madinah. Nantinya mereka akan miqat di Dzul Hulaifah kalau memang lewat kota Madinah. Tapi kalau mereka mengambil arah pesisir pantai, itu akan jadi miqat mereka itu setelah Dzul Hulaifah, dan miqat itu bernama Juhfah. Itu satu tempat, satu kampung yang ada di pesisir dekat dengan Dzul Hulaifah, ya, tapi dia lebih dekat ke Mekah dibandingkan Dzul Hulaifah. Wali ahli Najdin karnal manasil. Dan untuk ahli Najd, untuk masyarakat Najd, Najd itu satu nama untuk tempat yang tinggi. Jadi kalau memang posisi kita perhatikan, Saudi Arabia itu bagian arah kota Riyadh itu jauh lebih tinggi dibandingkan arah Mekah dan Madinah. Maka arah itu dulu dinamakan dengan Najd. Dari situ muncul dakwah tauhid Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab itu. Najd, dari negeri Najd. Akhirnya berkembang, dan dari situ ibu kota Saudi Arabia Riyadh. Jadi masyarakat Najd termasuk kalau untuk hari ini, ya, masyarakat Taif, masyarakat Sailul Kabir, masyarakat Taif sampai ke Riyadh, ibu kota Riyadh, mereka kalau berumrah ataupun berhaji, ihramnya nanti dari Qarnul Manazil. Nah, dari Qarnul Manazil. Dalam perjalanan kami kemarin ada beberapa jamaah yang meminta untuk membadal umrah, dan mereka juga mengambil miqat dari Qarnul Manazil, karena memang kita kembalinya dari kota Taif. Jadi setiap arah itu yang merupakan arah yang akan dilalui oleh kaum muslimin menuju Mekah, itu sudah ditentukan oleh Rasul arah miqatnya. Wali ahli Yaman Yalamlam. Untuk masyarakat Yaman Yalamlam. Yaitu masyarakat Yaman Yalamlam. Ya, setelah kita melewati perguruan Sahara Saudi Arabia dari arah selatan Yaman, nanti kita mendekati masuki kota Jeddah, itu ada miqat Yalamlam. Miqat untuk penduduk Yaman. Ya, ini penduduk Yaman, miqatnya Yalamlam. Berhenti di titik ini miqat-miqat yang sudah ditentukan. Kemudian Rasul membuat garis bawahnya. Hunna lahunna waliman marra alaihinna min ghairi ahlihinna. Ini selesai titik ini. Miqat itu untuk penduduk yang sudah kita sebutkan tadi.
Penduduk Yaman Yalamlam, penduduk Madinah Dzul Hulaifah, ini penduduk ini miqatnya, itu sudah ditentukan. Waliman marra alaih, dan siapapun yang melewati miqat ini. Siapapun yang melewati miqat itu. Penduduk kita Indonesia dengan pesawat, targetnya Mekah. Yang pesawatnya berhenti di Jeddah, kita akan melewati miqat Yalamlam. Tidak boleh. Itu Syekh Ibn Baz di zaman hidup beliau, capek beliau itu meluruskan fatwa-fatwa sesat, fatwa-fatwa salah, boleh bermiqat dari Jeddah. Tidak boleh. Anda melewati miqat. Hunna lahunna waliman marra alaihinna. Yang lewat dari udara, dari laut, dari darat, dia mengikuti miqat yang sudah ditentukan. Kita miqatnya Yalamlam. Kalau memang melewati Jeddah. Tapi kalau Madinah, Dzul Hulaifah. Kalau Jeddah, Yalamlam. Di pesawat akan diumumkan nanti. Bagusnya bersiap-siap sebelumnya, nanti yang sudah siap-siap ya, karena kondisi di pesawat. Tapi mengambil ihram, meniatkan ihram, tetap ketika akan diumumkan akan tiba di Yalamlam ataupun akan melewati Yalamlam. Ini jangan di Jeddah. Jeddah itu bukan kota baru. Itu kota lama dari jahiliyah sudah ada itu. Itu pelabuhan dari zaman jahiliyah. Kalau memang harus dijadikan miqat, Rasul orang paling tahu itu dijadikan sebagai miqat. Tapi tidak, Rasul membuat titik-titik tertentu, kemudian Rasul mengatakan siapa yang lewat ini, siapa yang lewat. Ambil miqat ini. Ini sudah lewat miqat, ini yang lucu kita, sudah lewat miqat. Tetap menjadikan ihram di titik yang bukan miqat. Kalau tidak lewat, lain pembahasan. Itu boleh muhadzat, mengkondisikan posisi yang sama dengan miqat terdekat, dengan jarak yang sama dengan Mekah. Itu yang dilakukan oleh Umar untuk penduduk Irak. Datang masyarakat Irak, kota Kufah, kota Basrah, sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mereka ingin berhaji, ingin berumrah. Muncul pertanyaan, miqat kami dari mana? Ini arah kami belum ditentukan oleh Nabi. Umar mengatakan hadwa. Coba hitung yang sama seperti miqat terdekat. Akhirnya dijadikan Dzatu Irkin, ya, tempat Dzatu Irkin sebagai miqat. Itu namanya muhadzat. Itu bagi orang yang tidak punya arah miqat. Kita datang ke Mekah bukan arah-arah yang sudah ditentukan ini. Tidak mungkin kita balik ke miqat ataupun mencari miqat. Tapi tentukan saja, kira-kira miqat terdekat itu jarak dengan Mekah berapa? 100 kilo. Berarti kita hitung saja jarak posisi kita dengan Mekah 100 kilo. Di situ kita berihram. Itu namanya muhadzat. Tapi kalau Anda sudah melewati miqat, ini masuk ke hadis. Hunna lahunna. Miqat ini untuk masyarakat yang sudah kita sebutkan. Waliman marra alaihinna, dan siapapun yang lewat dari miqat ini min ghairi ahlihinna, walaupun dia bukan masyarakat di sana. Ini jelas sekali. Dan ini jamaah kaum muslimin, ini ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Mungkin tidak masuk di dalamnya ulama Indonesia. Karena nggak dihitung sebagai ulama atau apa, nanti itu bahasa lain. Ulama kita yang baru itu menjadikan, tapi ijma' para. Ibnu Baz mengatakan iya, hati-hati kalian itu menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma' itu artinya pasti salah kalau sudah di ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu tidak mungkin umat ini berkumpul di dalam kesalahan. Tidak mungkin ada yang mencari ijma' dan dia benar. Itu tidak mungkin, mustahil itu. Karena kalau Anda benar, umat yang salah. Dan umat ini tidak mungkin salah. Sebagai umat, sebagai individual umat, kita bisa salah.
Tak wajah sang payah ulang haji sekata. Dan cerita-cerita awal kita sudah miqat di Jeddah miqat. Masya Allah. Ini miqat ahlul Iraq. Ini sebagai pembahasan untuk menutupi pembahasan ini. Anna Nabi dalam hadis Aisyah riwayat Abu Daud dan Nasa'i, Nabi menentukan untuk ahlul Iraq miqat Dhatu Irkin. Ini hadis Aisyah riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Wa asluhu inda Muslim min hadis Jabir, hadis Jabir ibn Abdullah dalam Sahih Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menentukan miqat ahli Iraq. Rupanya versi hadis Imam Muslim ini, Jabir ibn Abdullah punya murid namanya Abu Zubair. Abu Zubair ini ragu-ragu, itu Rasul yang tentukan atau sahabat yang tentukan. Nah, ini beliau ragu-ragu ini. Syakkar rawi. Beliau ragu, ini siapa yang tentukan miqat ahlul Iraq? Kalau merujuk ke Sahih Al-Bukhari, dan ini riwayat paling kuat dalam pembahasan ini, justru Umar huwa alladhi waqqata dhata irkin. Yang menjadikan miqat penduduk Irak itu Dhatu Irkin, itu Umar. Ini yang sering salah dipahami. Ada orang yang menjadikan Jeddah sebagai miqat berdalil dengan kisah Umar. Umar saja buat miqat baru. Kenapa kita enggak buat Mekah itu sebagai miqat baru untuk kemudahan kaum muslimin? Baik dari versi laut, ya, via laut Jeddah, via udara Jeddah. Yang via darat baru mengambil miqat-miqat yang dilalui. Umar saja buat. Anda harus kembali ke kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari. Umar itu setelah penaklukan negeri Irak. Negeri Irak itu dulu dinamakan dengan Ardun Sawad, tanah hitam. Memang itu area paling subur yang ada di kawasan Arab di masa itu. Ketika sudah ditaklukkan, Kufah sudah jadi kota Muslim, kota Islam, Basrah kota Islam, datang masyarakat Kufah, masyarakat Basrah di masa kekhalifahan Umar. Kami ihram dari mana ya Amirul Mukminin? Umar juga bingung, ini dari mana nih? Masa balik ke sana, ke Dhul Hulaifah, atau balik ke Jufah? Ya sayanglah mereka, karena bukan jalur yang mereka lalui. Akhirnya Umar mengatakan hadwaha. Coba hitung saja jarak yang sama dengannya. Misalnya miqat terdekat dengan kita berapa? 120 kilo dari Mekah. Jadikan posisi Anda ihram itu 120 kilo. Ini untuk orang yang tidak punya ataupun tidak melalui miqat. Itu baru dilakukan muhadzat, diprediksikan dari jarak yang sama dengan miqat terdekat. Bukan untuk orang yang sudah melewati miqat. Jadi ini yang dilakukan oleh Umar. Ini Dhatu Irkin. Itu dulu di zaman Umar ibn Khattab. Tapi di zaman sekarang ini bukan miqat lagi. Karena memang jalurnya bukan jalur yang dijadikan sebagai akses jalan tol di Saudi Arabia. Jadi tetap penduduk Irak ketika mau berhaji ataupun umrah, miqat mereka itu Dhul Hulaifah. Karena nanti jalurnya mereka akan masuk ke Dhul Hulaifah ataupun Jufah. Dhatu Irkin ini enggak berlaku lagi. Karena bukan jalan yang dilalui ataupun ditempuh oleh orang lagi. Nah ini artinya ini pun secara sendirinya, secara geografis alam hari ini sudah terbatalkan dengan sendirinya. Ini bukan miqat lagi. Umar pernah menjadikan ini miqat. Ada 3 riwayah, 2 riwayah menyebutkan Rasul yang menjadikan itu miqat, tapi riwayah paling kuat menunjukkan kalau justru Umar ibn Khattab yang menjadikan ini miqat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Miqat ini untuk masyarakat yang sudah ditentukan dan siapapun yang melewati miqat. Artinya bisa kita pahami di sini, bagi orang yang tidak punya
ataupun dia tidak melewati miqat. Memang rumahnya dekat ke Mekah dibandingkan miqat. Miqatnya ke belakang. Dia tidak perlu ke belakang untuk berihram, tapi dia berihram dari rumahnya untuk haji. Untuk haji dan umrah kalau bukan masyarakat Mekah. Dari rumahnya langsung berihram, berangkat. Jadi kalau kita lihat masyarakat Jeddah misalnya. Masyarakat Jeddah. Bukan kita yang lewat miqat masuk Jeddah. Tapi masyarakat Jeddah. Mereka ihramnya dari Jeddah. Karena mereka tidak melewati miqat. Tidak perlu balik ke Yalamlam. Jadi dari Jeddah berangkat miqat. Dan siapapun yang rumah sekitar itu, tetap mereka miqatnya dari rumah berihram, meniatkan haji ataupun umrah. Begitu juga untuk penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah itu ihramnya dari rumah, kecuali untuk umrah. Nah, kalau penduduk Mekah, umrah itu harus keluar ke tanah halal, keluar dari tanah haram. Karena ada dalil yang mengkhususkan perintah baginda Rasul dalam Sahihain kepada Aisyah, meminta saudaranya Aisyah, Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq, wahai Abdurrahman, temani kakakmu ini Aisyah, ukhruji ma'aha minal haram, keluar dari tanah haram. Jadi kalau penduduk Mekah itu ataupun orang yang sudah berdiam di Mekah, bermukim di Mekah, ataupun orang yang pergi ke tanah suci bukan tujuan haji umrah, dia pergi tujuan ya lain, bukan tujuan haji umrah, sampai ke sana sudah tinggal di Mekah, tiba-tiba pingin umrah, yaitu tetap keluar ke tanah halal, keluar dari tanah haram. Kalau sekarang sudah disiapkan, memang ada Ja'ranah, ada Tan'im, ya. Tan'im itu tempat miqatnya Aisyah ketika keluar dengan Abdurrahman. Ja'ranah itu miqatnya baginda Rasul. Tadi orang bertanya, Ustaz, mana afdal Ustaz? Mana afdal Ja'ranah ataupun Tan'im? Tan'im itu miqat yang Rasul perintahkan Aisyah. Sedangkan Ja'ranah itu miqat yang Rasul sendiri menjadikan itu miqat. Jadi kalau ada kesempatan memilih, pilih saja Ja'ranah. Walaupun yang familiar di masyarakat kita itu Tan'im. Pajan tajau Tan'im Ustaz. Ya, pajan tajau Tan'im. Tak pernah yang bertanya ke saya itu, kapan kita ke Ja'ranah itu? Kapan kita ke Tan'im? Ya, ini kalau kita sudah berdiam di Makkah dan menginginkan untuk melakukan umrah. Kalau haji, penduduk Mekah dari rumahnya. Ini pemahaman mafhum mukhalafah kita pahami dengan pemahaman terbalik dari pernyataan baginda Rasul. Miqat itu untuk masyarakat itu dan siapa yang lewat. Artinya siapa yang tidak lewat, maka miqatnya dari mana dia berangkat. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan di sini. Kalau ada yang patut kita diskusikan, pertemuan ke depan kita akan mulai berbicara tentang tata cara ihram, sifat ihram, rukun ihram, syarat-syaratnya, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga dari hal-hal yang membatalkan ihram. Penting kita berilmu sebelum beramal. Al-ilmu qabla qawli wal amal, bab dijadikan oleh Imam Syafi'i di awal pembahasan kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari. Berilmu pun harus konsisten, kalau tidak kita lupa. Karena kadang-kadang kita sudah mempersiapkan diri, sudah matang luar biasa, tapi mempersiapkan diri dalam kondisi terburu-buru. Bantruk ini takalan orang ramai kata, waduh, Ustaz tua mandum Ustaz. Karena lihat wajah orang lah berbeda-beda, orang ribuan manusia, lupa dengan apa yang kita siapkan. Ada yang mengenakan kain ihram, sudah tawaf, sudah selesai semuanya, rupanya dalam ihramnya kain handuk yang sama dengan kain ihram. Handuk hotel dibawa sana. Itu tidak menjaga. Tapi kalau lupa, Allah angkat hukum
dari yang lupa, ya, yang lupa, yang terpaksa, yang bodoh. Wallahu taala alam bisawab.